Pernahkah kamu berada di posisi kamu tidak punya pekerjaan dan kamu hanya seorang ibu rumah tangga dan suami kamu juga pengangguran? Namun dengan berkah pengangguran tersebut maka Allah turunkan hidayah kepada suamimu lewat jalur-jalur yang tidak pernah kamu sangka. Apakah itu? Sebelum aku terus pada testimoni ini, aku ingin teman-teman pejuang keajaiban yang berada di luar sana, jika kamu ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja, bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054507. Insya Allah aku akan bagikan, aku sharingkan ke teman-teman di luaran sana agar mereka bisa mendapatkan keajaiban dan kebermanfaatan yang sama. Singkat cerita, aku pernah ada di posisi beberapa bulan suamiku tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tentulah sangat pusing dan sangat-sangat tidak nyaman karena memiliki 3 orang anak, suami tidak bekerja, aku pun hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki uang tabungan sama sekali. Dan bagaimana kita menjalani hidup? Tentulah kita tetap berserah diri kepada Allah. Apa yang kita harus lakukan? Sedangkan kita sudah mencari pekerjaan ke sana ke sini namun belum ditemukan. Kita ingat satu hal saja dalam hidup. Ketika kita berada di posisi ini, kita coba tengok ke dinding rumah kita. Ada cicak di sana dan kita bisa ambil pelajaran darinya. Karena cicak saja yang berdiam diri, dinding saja makanannya itu Allah datangkan dengan cara-cara yang ajaib. Artinya ketika cicak itu berada di dinding, maka nyamuk yang akan datang untuk menemuinya. Bagaimana caranya? Dengan mencari ikhtiar langit. Sebagai seorang perempuan, kamu ketika suamimu tidak bekerja, malah kamu sibuk dengan mengoceh sana, mengoceh sini, membicarakan aib orang lain ataupun melakukan keburukan. Namun, berilah dirimu dengan pengetahuan agama seperti wasilah, memperbanyak membaca salawat. Ketika kamu sudah memperbanyak baca salawat, dan teruslah berdoa, kencangkan salawat, berdoa, kencangkan salawat, begitu seterusnya. Dan alhamdulillah hari-hariku terasa ringan-ringan saja, tanpa ada beban sama sekali meskipun suamiku tidak bekerja selama berbulan-bulan. Bahkan ada tetangga-tetangga aku itu yang berkata bahwa aku yang paling bahagia karena aku terlihat tenang-tenang saja meskipun suami tidak memiliki pekerjaan. Di sana aku selalu yakin kepada Allah bahwa rezeki itu datang dari Allah. Mungkin Allah menahan rezeki aku karena sebab ada dosa, ataupun Allah bisa mengganti atau mengkonversinya dengan bentuk yang lain, ataupun Allah memberikan di waktu yang tepat. Mungkin sekarang ini belum tepat waktunya. Dan itu memang benar, aku selalu meyakini bahwa burung saja pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Begitulah di setiap hari aku selalu berprasangka baik kepada Allah. Ingat, ketika kita memiliki persoalan yang seperti ini, maka banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah. Dan beberapa bulan itu kami lewati dengan rasa bahagia, tidak pernah ada pertengkaran. Alhamdulillah, anak-anak pun sehat, aku sehat, dan kami terus berjuang untuk berikhtiar mencari pekerjaan, namun belum dapat. Dia kami jalani hidup kami sebagaimana adanya dan ketetapan yang telah Allah berikan. Kami selalu mengucap syukur, alhamdulillah. Setiap hari aku membaca alhamdulillah sebanyak 999 kali di setiap hari, dan memperbanyak baca salawat Ibrahimiyah 100, salawat Jibril sebanyak-banyaknya. Dan ketika aku duduk di mihrab aku selalu membaca salawat munjiat sebanyak 500 di ba'da asar. Hari berganti, akhirnya suatu hari aku baru tersadar, ternyata inilah kenapa Allah tidak memberikan suami aku pekerjaan selama ini. Mungkin inilah penyebabnya. Dan setelah suamiku menganggur, aku mulai mengajak dia untuk membaca dan mengenal Al-Quran lewat huruf alif yang pertama kali. Dia mulai mau aku ajak membaca Al-Quran dan aku mulai mengajarkannya dari mulai alif. Dan alhamdulillah beberapa bulan berjalan, beliau sampai di Al-Quran. Dan setelah beliau sampai masuk ke Al-Quran, barulah beliau mendapatkan pekerjaan. Lihatlah, begitu sangat luar biasanya Allah ketika kita bersabar dalam keadaan apapun. Mungkin inilah cara Allah untuk mencintai kita. Allah menginginkan suami aku bisa menjadi seorang kepala rumah tangga dan imam yang terbaik untuk keluarga. Barulah Allah memberikan dia rezeki lewat pekerjaan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita belum mendapatkan apa-apa yang kita inginkan, mungkin Allah menundanya, mungkin belum hari itu, mungkin Allah mengganti dengan konversi yang lain, mungkin ada sekat doa yang menghalangi doa-doa kita sampai kepada kita. Jadi setelah itu, alhamdulillah suami aku bisa mendapatkan pekerjaan plus bonus bisa membaca Al-Quran. Coba kamu para istri jangan hanya
marah-marah ketika suami kamu tidak memiliki pekerjaan, namun bantulah dia dengan cara ikhtiar langit. Insya Allah Allah akan bukakan segala pintu kebaikan suami kamu yang terkunci. Ya, jangan pernah lupa ketika suami dalam keadaan seperti itu, tetap dukung dia dengan dukungan moral. Jangan jatuhkan dia, tetap bantu dia untuk semangati dia, terus bersabar. Dan katakanlah kepadanya bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah, kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar langit, kita sudah ikhtiar bumi, dan sisanya terserah Allah saja. Jangan sampai kamu membuat suami kamu makin menjadi stres karena beliau belum memiliki pekerjaan. Karena yang aku tahu, harga diri seorang lelaki itu sebagaimana dia bekerja. Ketika dia tidak punya pekerjaan, tentulah dia itu sangat-sangat rentan dan pasti egonya itu sangat-sangat turun drastis. Jadi jangan lakukan itu kepada suami-suami kamu. Tetaplah bersabar dan menjadilah istri yang terbaik. Lakukan apa saja yang bisa kamu kerjakan dan tetap kencangkan doa tentunya untuk suami kamu. Ya, aku selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk suami aku sebanyak 7 kali ketika aku sudah mau tidur malam ataupun bangun pagi. Dan di sana aku minta, ya Allah, dengan berkah surat Al-Fatihah ini, bukakanlah segala pintu-pintu kebaikan suami aku yang terkunci. Aku sebut namanya dan aku mulai membaca surat Al-Fatihahnya. Karena aku percaya dan yakin bahwa surat Al-Fatihah ini adalah pembuka Al-Quran yang sangat-sangat luar biasa. Dan ketika kita membacanya, mengamalkannya, dan memaknai, mencari tahu apa arti makna dari Al-Fatihah, dan kita kirimkan dengan penuh cinta, maka insya Allah doa kita seorang istri pasti akan dikabulkan oleh Allah. Hanya cuma menjadi seorang istri yang suka-suka mengeluh kepada suami, apa-apa mengeluh. Bahkan ada sebagian besar yang aku perhatikan bahwa mereka memiliki seorang suami yang pekerja keras. Saking kerja kerasnya, mereka lupa mengingatkan kepada suami mereka untuk sholat Jumat yang hanya seminggu sekali. Kayaknya alhasil ketika suami mereka mendapatkan gaji yang sangat besar, namun tidak turun keberkahan, malah sering bertengkar. Adapun suaminya sampai memilih untuk mencari perempuan yang lain karena keberkahan Allah tentunya tidak ada di sana. Jadi ingat, ketika suami kita bekerja, mintalah satu hal, agar dia membawa pulang uang yang halal, dan yang kedua jauhi yang haram, dan yang ketiga jangan pernah tinggalkan sholat. Karena kunci keberhasilan seorang suami itu lewat doa istri dan tentunya lewat keberkahan karena sholat dan mengabdi kepada Allah. Dan ya, jangan pernah berputus asa karena hari ini kamu masih diberikan kekurangan oleh Allah. Mungkin Allah punya cara dan dibalik semua itu Allah punya hidayah. Ingat, ketika hidayah Allah belum datang, jangan kamu menunggu untuk datang, namun jemputlah hidayah itu dengan kencangkan ikhtiar langit. Jika kamu seorang yang masih sulit untuk mengerjakan sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat sunnah, maka kencangkanlah baca salawat. Insya Allah lewat salawat kamu akan berubah secara perlahan. Aku pernah di posisi begitu ketika aku belum istiqomah dalam segala hal, namun ketika aku memperbanyak baca salawat, insya Allah, alhamdulillah, Allah rubah aku perlahan demi perlahan. Cobalah kamu praktekkan dan jangan terus mengeluh. Di setiap hari ucapkanlah alhamdulillah minimal 10 kali dan terbaiknya 999 kali seperti yang aku lakukan di saat aku sulit dan alhamdulillah yang datang kepadaku. Cobalah kamu praktekkan. Sekian testimoni dari aku. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.